Ya, setelah sukses menggelar Jazz Traffic Festival 2013, tahun ini gelaran konser musik tahunan tersebut akan kembali disuguhkan untuk para pecinta musik jazz. Apa perbedaan Jazz Traffic Festival tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan siapa saja penyanyi serta musisi yang akan tampil? Di studio telah hadir Rudy Hartono selaku Eksekutif Sekretari Jazz Traffic Festival 2014. Apa kabar Mas Rudy? Baik, Mas. Dan di samping Mas Rudy ada musisi Jazz Surabaya, ada Mas Yudi Barlian. Selamat pagi, apa kabar Mas Yudi? Baik, baik. Kita ke Mas Rudy dulu. Mas Rudy, Ya, besok Jazz Traffic Festival 2014 digelar. ya. Apa yang spesial, apa yang beda dari tahun-tahun sebelumnya? Banyak, Mas. Kalau dihitung banyak banget. Tapi yang jelas ada 3 hal besar. Yang pertama, ini untuk pertama kalinya 2 hari. Jadi selama 2 ini, hari? iya, Tahun-tahun sebelumnya sehari aja? iya. Kita ini yang keempat. Yang tahun pertama, tahun kedua, dan ketiga 1 hari. Kemudian yang tahun keempat kita pakai 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena ternyata kita berhitung pada animo masyarakat Surabaya. Pecinta musik jazz Surabaya ternyata volumenya semakin hari semakin banyak. Sehingga kita fasilitasi request-request mereka dan kita tata line up-nya ternyata tidak cukup kalau hanya 1 hari. Harus 2 hari. Berapa yang isi Mas? Berapa artis Mas? Ada 42 performance, 42 performer. termasuk lokal dibagi menjadi 3 panggung yang akan main secara simultan sehingga penonton punya pilihan. Temanya apa Mas untuk tahun ini? Tahun ini temanya Your Choices, Pilihan Anda. pilihan Anda. Oke. Ya, dari tadi yang saya jelaskan bahwa festival tahun ini itu semua berdasarkan apa yang masyarakat penikmat musik sukai. Jadi mereka bikin semacam request, kemudian kita kumpulin, kita data, ternyata musisi-musisi, grup-grup yang mereka ingin tampilkan di Jazz Traffic Festival itu ini. Nah, kemudian kita susun line up-nya dan tadi tidak cukup hanya 1 hari, harus 2 hari. Kita ke Mas Yudi sebelum kita nanti ke pengisi acara ke Ya. Mas Yudi. Mas Yudi, udah berapa kali Mas ikut andil atau ikut tampil dalam acara Jazz Traffic ini Mas? Saya yang ketiga ini. Ini ketiga? Iya, Absen ketiga. 1 tahun berarti? Absen 1 tahun. Yang tahun Ya, kemarin saya yang tahun absen. kemarin. Selama ikut ambil bagian dari Jazz Traffic, apa sih Mas yang dirasakan atau dampak positif yang dirasakan dari teman-teman, khususnya musisi jazz di Surabaya sendiri? Ya, dengan adanya kita bisa lebih dekat dengan artis-artis itu sendiri ya. Jadi kita bisa sharing, jadi kita bisa meminta nasihat atau tip-tip khusus dari mereka langsung dari artisnya itu. Itu yang paling penting, Mas. Tapi di Jazz Traffic sendiri nggak dibedakan Mas yang artis nasional, artis lokal semua Enggak, jadi satu? enggak. Itu bagusnya di sana. Jadi mereka juga enggak memprotektif artisnya enggak. Kadang kita bisa sempat tanya jawab sama mereka kok. Sejauh ini respon dari teman-teman artis Oh, sangat jazz nasional positif, seperti sangat apa? bagus. Ini harus dipertahankan dan harus diadakan tiap tahun. Gitu. Mas Yudi, sebentar geliat dari musik jazz di Surabaya sendiri kesannya kan kayak mendelep gitu kan kalau bahasa Jawa ya. Memang benar nggak sih Mas? Atau kita yang kurang tahu sejauh mana sih geliat musik jazz Surabaya sendiri Mas? Justru pada saat adanya Jazz Traffic mulai digalakan di Surabaya, itu adalah momen untuk bangkitnya jazz itu di Surabaya. Dikembalikannya potensi jazz di Surabaya ini dengan adanya Jazz Traffic. Awal-awal mungkin beberapa orang yang fanatik aja yang datang. Lama-lama mereka mengajak dan lagi suku dari Jazz Traffic itu sendiri kan bermacam-macam. Jadi orang juga tidak bosan. Begitu. Mas Rudy, Ya. Jazz Traffic sangat berdampak nih Mas. Sebenarnya saya ingin tahu Mas, apa sih yang melatar belakangi hadirnya Jazz Traffic di Surabaya Mas? Ya, itu salah satu yang misi kami, Mas. Jadi Jazz Traffic, sebuah festival jazz yang kita pertama kali berhitung untuk membuat festival jazz adalah bahwa Surabaya butuh sebuah festival musik besar untuk genre musik jazz. Karena kami melihat sebenarnya Surabaya punya banyak potensi, baik musisinya, baik penontonnya, baik ambien bisnisnya, itu yang harus kita ciptakan agar industrinya tumbuh dan berkembang. Nah, melalui Jazz Traffic itu yang tadi Mas Yudi ceritakan bahwa kita kawinkan semua itu. Sehingga secara industri ini akan terus bergerak ke atas. Nah, kalau industri yang bergerak, semua orang akan happy. Musisinya akan dapat manfaat, masyarakatnya dapat tontonan yang nggak perlu jauh ke Jakarta untuk dapat kualitas tontonan musik jazz yang lebih baik. Nah, itu misi kami sebenarnya, Mas. Dan bahkan Jazz Traffic sendiri sudah didaulat sebagai itu ya, perhelatan terakbar di Indonesia Timur. Iya, iya. Sampai hari ini memang kami melihat bahwa apa yang kami lakukan masih yang terbesar untuk Indonesia Timur. Tapi itu juga punya dampak multipliernya. Ternyata ini menginspirasi banyak kota untuk menyelenggarakan festival musik
yang sama meskipun memang skalanya belum sebesar Jazz Traffic Festival. Mas Yudi sendiri melihat Jazz Traffic semakin tahun apakah sudah memenuhi target khususnya mewadahi teman-teman jazz? Sudah Mas, tapi tolong ditingkatkan terus. Gitu. Apa yang perlu ditingkatkan Mas? Ya antara porsi jazznya yang asli dengan yang campuran itu tadi. Nah, gitu. berbicara tentang aliran itu, Ya. Semakin tahun kan banyak tuh aliran-aliran. Dulunya setahu saya musik jazz kan musik yang santai, musik yang santai didengarkan dengan orang-orang tertentu yang mendengarkan itu. Sedangkan sekarang banyak seperti fusion atau jenis-jenis musik jazz dipadu dengan yang lain. Itu mengganggu nggak sih Mas? Menghilangkan roh dari jazz sendiri nggak sih Mas? Nah ini kalau dilihat dari sisi mana dulu. Jadi kalau kita lihat sisi positif ya saya bilang positif. Kenapa? Karena musik ini semakin dikolaborasi berarti semakin berkembang. Kan mereka berarti mengambil tetap aliran jazz itu seperti apa sebetulnya. Ya, jazz itu kan awalnya dari swing, lalu ada chord-chord miringnya, tanda kutip. Terus ada improvisasinya, ini yang penting. Ciri khas jazz itu, improvisasi itu mencerminkan jati diri kita ke alat musik itu tadi. Cetusan, seperti awalnya bahwa jazz itu dari blues. Letusan hati itu diaplikasikan ke alat musik itu tadi. Jadi kalau ada yang mengkolaborasikan dengan alat musik lain, itu kan sah-sah aja mereka. Gitu. Juga untuk perkembangan musik itu lebih saling melengkapi. Gitu. Ya, Mas Rudi melihatnya sendiri seperti apa Mas? Banyak mungkin bahan-bahannya dari musik jazz ada yang sedikit tersinggung kan dengan banyaknya aliran seperti itu kan. Dari sisi penyelenggara sendiri merangkulnya kayak gimana? Mau memilih yang dasarnya atau bahkan udah kolaborasinya ini? Iya, sebenarnya kami sih tidak melihat atau mendikotomikan dua kutub ini, Mas. Dua kutub yang kami anggap satu penjaga pusaka, satu penikmat musik yang sangat industrialis. Tapi bagi kami ketika dua-duanya bisa kita kolaborasikan, bisa jadi ini muncul potensi yang lebih besar. Masanya menjadi lebih besar, orang-orang yang dulu tidak kenal dan telinganya kurang bisa menerima nuansa yang lebih jazzy itu menjadi kalau musisi favoritnya tampil di Jazz Traffic meskipun dia pop, kemudian ketika diundang untuk Jazz Traffic pasti mereka menyiapkan aransemen yang jazz. Nah dari situ akan berdampak positif bagi semuanya. Ternyata jazz bisa dinikmati oleh siapapun. Komunitasnya menjadi lebih banyak, penonton penikmatnya menjadi lebih banyak, otomatis akan berpengaruh secara industri. Mas Yudi akan banyak menerima hal itu. Sejauh ini animo dari masyarakat untuk menikmati jazz, berbagai macam musik jazz, khususnya Jazz Traffic seperti apa sih Mas? Ya, alhamdulillah ya kalau di Surabaya animonya terus berkembang dan sangat eksponensial kalau saya bilang, nggak linear begitu, perkembangannya berlipat-lipat. Buktinya ketika kita ambil keputusan untuk menyelenggarakan 2 hari, ternyata bukan yang tahun kemarin 1 hari dipecah menjadi 2, tetapi dilipat gandakan menjadi 2 kali jumlah yang hadir. Jadi lebih banyak, lebih meriah, animonya lebih tinggi, ambience-nya lebih terasa, gelora festivalnya akan menjadi lebih terlihat. Itu artinya tekanannya semakin besar, Mas Yudi. Tahun ini kan tekanannya semakin besar, 40 artis, 3 panggung. Ada persiapan khusus nggak sih Mas untuk tampil besok? Apa yang akan ditampilkan nanti? Kami besok ada sesuatu yang beda karena kami juga menampilkan drummer senior kami dari Bali yang sudah keliling dari Amerika, Cancun, Karibian, Meksiko. Itu kita ajak kolaborasi. Orang Indonesia tapi udah keliling dunia. Ini. Persiapannya apa aja Mas? Ya kita sempat latihan terus meracik lagu-lagu, kita ubah menjadi spesial begitu. Berapa lagu yang akan ditampilkan nanti? Total 4 lagu. 4 lagu. Total 4 lagu. Ya. Mas Rudi. Ya. Tadi kan your choice, pilihan Anda. Ya. Emang sejauh ini masyarakat lebih suka memilih musisi jazz siapa sih Mas? Yang muda atau yang senior atau bahkan yang udah bener legend sih Mas? Ya, ada dua pendekatan sebenarnya. Legend itu untuk komunitas yang memang penikmat asli musik jazz. Jadi mereka butuh kelangenan, artinya kelangenan ya. Pingin mendengar kembali Krakatau, pingin mendengar kembali performanya siapa, Faris RM, Mus Mujiono. Tapi yang muda juga potensinya banyak.
anak-anak muda lebih request ke Tulus, Raisa, Petra Sihombing. Tapi ketika kita undang ke jazz traffic, Petra pun tidak akan tampil seperti Petra ketika ngepop atau hi-fi yang seperti yang biasa kita lihat. Mereka akan mengaransemen total semua. Semua lagu-lagunya menjadi sangat jazzy. Nah, itu akan membuat menjadi kenikmatan baru bagi penikmat musik Surabaya. Mas Yudi sendiri ada artis yang dipinginkan akhirnya datang ke Jazz Traffic tahun ini ada? Ya, rata-rata semua saya suka. Semuanya saya suka. Semua suka. Oke. Memang pilihan publik yang tepat Pilihan sekali. publik yang tepat, oke. Closing statement, Mas Yudi. Kasih alasan kenapa masyarakat harus suka dengan musik jazz. Karena musik jazz itu musik cerdas. Musik jazz. Jadi bukan orang cerdas yang menikmati, jadi tapi kita diajak untuk berpikir. Ini kemana larinya ini? Ya gitu. Oh, kolaborasinya seperti ini. Jadi hidup, musik jazz itu hidup. Jadi tidak seperti dengerin di kaset seperti ini, di CD seperti ini, keluarnya seperti itu, enggak, beda lagi. Kita musik jazz itu penuh dengan kejutan. Penuh dengan kejutan musik Ya. jazz. Mas Rudi terakhir, Ya. closing statement untuk Jazz Traffic sendiri seperti apa? Iya, akan rugi ketika penonton tidak hadir atau masyarakat Surabaya tidak hadir ke Jazz Traffic Festival, karena kami yakin bahwa banyak experience yang berbeda. Meskipun Barry Likumahuwa Project itu kita ajak mulai tahun pertama sampai tahun keempat, kami yakin mereka selalu menampilkan konsep yang berbeda. Nah, experience itu hanya bisa dinikmati di Jazz Traffic Festival, meskipun artisnya sama. Sebelumnya Mas Rudi juga akan berbeda ya untuk masuk ke situ, cara masuk ke situ dengan hanya tiket juga akan pembelian juga akan beda katanya. Seperti Beda, apa itu? Ya. Tiket bisa dipakai untuk semua show, jadi your choices, pilihan Anda mau masuk ke stage apa terserah, tapi di venue semua transaksi harus memakai uang elektronik, tidak bisa dipermudah uang cash. Mas ya. Iya, biar mudah. Mas Yudi semoga sukses Jazz Traffic tahun ini Terima dan kasih. animus semakin tinggi. Ya. Mas Yudi juga sukses penampilannya nanti. Terima kasih telah hadir di studio Ya, kami. Terima kasih.